Itu saja. Iya, Ustaz. Oke, saya beralih ke Agung, KR. Agung, kalau menurut Agung gimana, Agung? Industry average Iya, itu perbandingan yang seperti apa? tolak ukur suatu perusahaan ya Ustaz, atau kinerja perusahaan tersebut. Jadi kalau kata saya Ustaz. Ya, ini kan ada digambarkan ada perusahaan XYZ, ada PT XYZ, terus ada PTA, PTB, PTC ya. Kok itu company ya? Ya. Kalau dari gambar ini gimana menurut Agung? Apa yang bisa disimpulkan dari perbandingan ini? Ini Ustaz, apa ya? Ini tolak ukur suatu. Oke, waktunya habis. Tapi terima kasih ya Agung ya. Oke, saya ke Nur Hidayah Agustin. Gimana? Nur Hidayah Agustin. Perbandingan seperti apakah yang disebut dengan industry average itu? Perbandingan antara satu perusahaan dengan rata-rata perusahaan yang lain mungkin, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi perbandingan satu perusahaan ya individual, satu dengan rata-rata perusahaan yang lain. Rata-rata perusahaan yang lain itu yang sejenis. Ya, rata-ratanya berapa yang sejenis gitu ya. Jadi misalkan PT XYZ ini perusahaan manufaktur gitu ya yang membuat barang, maka PTA, PTB, PTC juga perusahaan manufaktur sama-sama. Nah, PT A, B, dan C ini kemudian digabungkan misalkan labanya digabungkan. Nah, kemudian dirata-ratakan baru dibandingkan dengan PT XYZ. Oke, jadi misalkan PT XYZ labanya itu 100 juta. Terus kemudian PT ABC juga punya laba juga tuh. Digabungkan terus nanti dirata-ratakan. Misalkan laba PT A, B, dan C itu kalau digabungkan menjadi 1 miliar ya. Menjadi 1.000 juta atau 1 miliar. Kemudian dibagi 3, berarti sekitar 330 juta. Nah, kalau kita bandingkan berarti PT XYZ 100 juta, rata-rata industrinya 300 juta, berarti PT XYZ labanya jauh di atas, jauh di bawah rata-rata. Jadi perbandingannya seperti itu. Membandingkan satu perusahaan, ya, entah labanya, entah asetnya, entah kasnya dengan sekumpulan perusahaan lain yang sejenis. Nah, itu dirata-ratakan dan dibandingkan. Mungkin kalau kalian ingin ilustrasi atau contoh lain yang lebih real, misalkan sistem rapot waktu kita sekolah SMP, SMA, SD gitu ya. Saya nggak tahu waktu zaman kalian ada nilai rata-rata di rapot SMP atau SMA. Ada nggak dulu? Ada, Ustaz. Nah, ada. Ya, Ustaz. Ada, jadi sama ya. Oke. Jadi misalkan nilai matematika kita ya di rapot. Nilai matematika kita 8. Terus kemudian di sebelahnya lagi biasanya di kolomnya itu, di rapotnya itu ada kolom rata-rata kelas. Nah, kita berarti disuruh membandingkan nilai kita yang matematika itu dengan rata-rata kelas. Kalau nilai matematika kita 8, rata-rata kelasnya 7,1, oh berarti kita di atas rata-rata. Kita termasuk, ya boleh berbangga lah ya, boleh bilang bahwa kita baik nilainya dalam matematika. Karena apa? Nilai individu kita nilainya 8, sementara rata-rata kelasnya 7,1. Sebaliknya, kalau nilai matematika kita 8, nilai rata-rata kelasnya adalah 9,5, wah berarti kita underperform, di bawah rata-rata.
berarti kita kalah keras belajarnya dibanding teman-teman yang lainnya. Kenapa? Teman-teman yang lain rata-rata 9,5, kita cuma 8. Jadi itu untuk membandingkan nilai kita dengan rata-rata kelas. Jadi industry average, perbandingan komparasi industry average itu mirip seperti, bukan mirip lagi ya, sama ya. Sama seperti ketika kita melihat nilai rata-rata kelas kita di raport. Oke. Rata-rata industri ya. Apa yang dibandingkan sama dengan yang tadi, bisa year end cash, aset, hutang, kenaikan dan penurunannya, dan seterusnya. Yang ketiga, nah, intercompany. Intercompany berarti membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ini mungkin tidak perlu saya tanyakan ya, cukup jelas. Jadi ada PT XYZ, kemudian ada PT A. Ya langsung dibandingkan saja. PT A labanya berapa, PT XYZ labanya berapa dibandingkan. Lebih tinggi, lebih rendah. Bank BRI dibandingkan dengan Bank Mandiri. Nah, itu intercompany. Contoh yang lain, PT ABC dibandingkan dengan PT apalah ya? PT ABC, PT Kecap Bangau misalkan. Nah, itu kan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dan perbandingannya bisa dengan perusahaan yang sejenis, sama-sama perusahaan manufaktur, sama-sama perusahaan keuangan, sama-sama perusahaan transportasi, itu bisa seperti itu, atau dibandingkan dengan perusahaan yang tidak sejenis. Nah, bebas. Untuk intercompany sebenarnya bebas kita membandingkan dengan siapa tergantung kebutuhannya. Apa yang dibandingkan sama. Bisa seperti ini, bisa yang lain. Bisa year end cash, aset, hutang, peningkatan aset atau penurunan aset, penjualan, kemudian saham, dividen, dan seterusnya. Ini 3 ya. Jadi intra, industry average, dan intercompany. Oke, tadi analisis horizontal. Oh, ini oke ya. Tadi analisis komparasi ya. Ada pertanyaan dari 3 macam ini? 3 macam jenis analisis komparasi. Oke. Kalau tidak ada, kita latihan. Latihannya langsung di sini. Ya, tulis jawabannya nanti di chat box dan kirim langsung ya, kirim langsung privately, DM ya, direct message atau private message langsung ke saya. Kan di sini bisa to-nya itu everyone, bisa langsung ke person to person. Nah, to-nya itu kirim ke saya ya. Oke. Jadi saya akan membuat sebuah perbandingan, analisis perbandingan, analisis komparasi, kemudian kalian tulis perbandingan atau analisis komparasi jenis apa? Apakah intercompany, intra-company, atau rata-rata industri atau industry average? Oke, cukup jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas coba klik tombol reaction-nya, klik tombol jempol. Kalau jelas, klik tombol reactions dan klik jempol. Coba. Oke. Ya.
Terima kasih jempolnya. Oke. Bentar, saya ada pulpen. Oke ya. Tulis jawabannya di chat box ya. Nih, pulpennya, sebentar saya cari pulpen dulu biar tidak lupa. Oke, yang pertama. Apakah ditulis saja langsung di chat box? Apakah intra-company, inter-company, atau industry average? Yang pertama, laba PT Bank BRI, laba PT Bank BRI meningkat 2 kali lipat dari tahun laba PT Bank BRI tahun 2020 meningkat 2 kali lipat dari tahun 2019. Oke. Laba PT Bank BRI meningkat 2 kali lipat. Laba PT Bank BRI tahun 2020 meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2019. Yang kedua, nomor 2. Garuda Indonesia mencatat peningkatan pendapatan yang stagnan. Garuda Indonesia mencatat peningkatan pendapatan yang stagnan. Stagnan itu ya cenderung tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Selama 10 tahun terakhir. Itu nomor 2. Saya ulangi lagi, Garuda Indonesia mencatat peningkatan pendapatan yang stagnan selama 10 tahun terakhir. Jangan lupa nomornya ya, jawaban nomor 2 ada nomor 2, terus kemudian jawabannya intra, inter, atau rata-rata industri atau industry average. Ini saya rekam, sehingga chatnya pun akan terekam juga ya, riwayat chatnya akan terekam juga. Jadi bisa dipakai untuk penilaian. Oke. Tulis nomornya, kemudian jawabannya. Oke, sekarang masuk ke nomor 3. Masuk ke nomor 3. Oke. Penjualan PT Honda Motor Indonesia. Penjualan PT Honda Motor Indonesia selalu di atas penjualan PT Yamaha Indonesia. Selama 2 dekade terakhir. Saya ulangi. Penjualan PT Honda Motor Indonesia selalu di atas penjualan PT Yamaha Indonesia selama 2 dekade terakhir. Apakah intra, atau rata-rata industri? Nomor 3, saya ulangi untuk terakhir kali.
Penjualan PT Honda Motor Indonesia selalu di atas penjualan PT Yamaha Indonesia selama 2 dekade terakhir. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Pendapatan iklan. Pendapatan iklan TV swasta di Indonesia pendapatan iklan semua TV swasta di Indonesia. Pendapatan iklan semua TV swasta di Indonesia menurun di tahun 2020 menurun 10%. Pendapatan iklan semua TV swasta di Indonesia di tahun 2020 menurun 10%, kecuali Net TV yang mencatat peningkatan 5%. Pendapatan iklan semua TV swasta di Indonesia di tahun 2020 menurun 10%, kecuali Net TV yang mencatat peningkatan 5%. Nomor 5 terakhir. Nomor 5 terakhir ya. Oke. Rata-rata. Ya. Rata-rata rata-rata peningkatan laba PT Mayora ya, makanan. Rata-rata peningkatan laba PT Mayora selama tahun 2010 sampai 2020, rata-rata peningkatan laba PT Mayora selama tahun 2010 sampai 2020 sedikit lebih rendah daripada peningkatan laba PT yang sama-sama PT Serena Indopangan. Saya suka lewat situ ya, Serena Indopangan. Sedikit lebih rendah daripada peningkatan laba PT Serena Indopangan pada periode yang sama. Apakah itu intra, inter, dan rata-rata? Saya ulangi nomor 5. Rata-rata peningkatan laba PT Mayora selama tahun 2010 sampai 2020 sedikit lebih rendah daripada peningkatan laba PT Serena Indopangan pada periode yang sama. Apakah inter, rata-rata industri atau industry average, ataukah intra?
Silakan dijawab. Baru berapa orang nih? 2 yang menjawab. 3, 4. Nah, ya. Ustaz, Juga yang izin kalau langsung, ada yang misalkan satu-satu, ada yang setelah 1 sampai 5 baru ditulis ya. Saya ulangi nomor 5. Rata-rata peningkatan laba PT Mayora selama tahun 2010 sampai 2020 sedikit lebih rendah daripada peningkatan laba PT Serena Indopangan pada periode yang sama. Oke, ada pertanyaan? Ada yang terlewat mungkin di nomor berapa seperti itu maksudnya? nomor 4 Ustaz. Nomor 4 ya. Nomor 4. Ya, nomor 4 nih. Pendapatan iklan semua TV swasta di Indonesia di tahun 2020 menurun 10%, kecuali Net TV yang mencatat peningkatan sebesar 5%. Ya, pendapatan iklan semua TV swasta di Indonesia di tahun 2020 menurun 10%, kecuali Net TV yang mencatat peningkatan 5%. Ada yang lain? Kalau tidak ada, akan saya stop chat box-nya. Akan saya nonaktifkan chat box-nya kalau sudah tidak ada. Ada yang masih mau menjawab? Masih, Pak. Oke. Silakan ditulis terlebih dahulu ya. 5 situasi, 5 analisis ya. Dianalisis bisa dalam bentuk ilustrasi, bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk kata-kata juga bisa. Ya beda bentuk saja, beda rupa saja ya. Memang analisis yang paling sering muncul itu berupa angka-angka ya. Karena gampang dibaca dan simple. Tapi bukan berarti analisis berupa kalimat, berupa deskripsi itu bukan analisis, itu juga analisis. Oke. Bisa di nonaktifkan? Udah ya, ada semua ya? Oke. Oh, masih ada. Oke, saya sambil menunggu. Oke, sambil menunggu. Ustaz. Ya? Gimana? Sambil nunggu Aldi boleh nanya nggak? Ya, silakan. Selain intra sama industri average sama intercompany, ada lagi nggak yang lain? Ada. Tentu saja ada. Jawaban pendeknya ada. Jawaban pendeknya ada. Nanti di slide selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya akan ada yang disebut analisis horizontal, analisis vertikal. Pada dasarnya itu komparasi juga, cuma caranya yang sedikit berbeda. Ya, ada modifikasi sedikit dari komparasi yang tadi sudah kita pelajari. Berbeda tapi ada miripnya juga. Jadi saya sebut modifikasi. Oke, itu. Itu jawaban pendeknya. Tapi ini dasarnya ya. Analis komparasi yang seperti ini sebagai dasar. Memang nanti akan ada yang lain. Bentuknya mungkin sedikit berbeda, menggunakan rumus atau menggunakan cara yang lain, tapi dia dasarnya dari sini. Dasarnya dari komparasi dan horizontal dan analisis vertikal. Dasarnya dari sini. Dan
Kalau ini sudah menguasai, walaupun mungkin kelihatannya simple, tapi kedepannya akan sangat membantu. Dari yang lain, ada lagi? Apa ya? Terus. Kalau dari kayak intra, inter, industri itu Jat punya kayak ciri khasnya masing-masing nggak sih? Kayak gitu, Ustaz. Maksudnya ciri khas seperti apa? Misalkan intra company ciri khasnya ini, kayak misalkan ada tahunnya atau ada rata-ratanya kayak gitu. Oh iya. Ciri khasnya tadi dari segi apa yang dibandingkan. Ya, kalau inter itu kan yang dibandingkan dua saja, yang disebut cuma dua perusahaan, nggak menyebut perusahaan ketiga, keempat gitu ya. Nah, tidak ada perusahaan ketiga di situ kalau kita ngomongin inter company. Kalau kita ngomongin intra company pun tidak akan menyebut perusahaan kedua. Itu dilihat dari situnya. Jadi ciri khasnya siapanya ya. Berapa perusahaan yang dianalisa. Itu ciri khasnya atau mungkin clue yang paling gampang untuk kita ambil kesimpulan dari jumlahnya. Itu inter, intra, dan average. Oke. Kurang dari 2 menit. Ya, saya kira kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, nanti kita review di kuliah selanjutnya. Dan seperti yang tadi saya sudah memberikan bocoran sedikit, nanti di pertemuan selanjutnya adalah horizontal ya. Horizontal dan vertikal. Dan analisis horizontal dan vertikal ini nanti dia bisa menjadi gabungan ya, gabungan komparasi itu bisa digabungkan dengan horizontal dan vertikal. Ya, seperti apa ya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Waktunya tinggal sedikit, saya kira kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.